Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Naik pesawat pergi ke Mekah, tidak lupa singgah Cakep, di Jeddah. mantap. Ibu, semuanya dalam keadaan berkah karena kita selalu niatnya ibadah. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin ya Allah. Mantap Yang Ustaz saya pantunnya. hormati Bapak Hadadang, para pimpinan yang lain. Alhamdulillah bergabung di sana sudah pukul 7.30 sepertinya. Saya ulangi lagi, salam saya untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-ali al-azim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, an-nabi al-amin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang paling utama kita memuji dan mengagungkan Allah. Minimal dengan ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya kita mensyukuri semua nikmatnya yang tidak terhingga. Ternyata yang memuji dan mengagungkan Allah, yang bertasbih bukan hanya manusia. Semua makhluk bertasbih, memuji, mengagungkan Allah. Surat Al-Isra ayat 44. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua pujian kita, semua ibadah kita, semua zikir kita, semua amal soleh kita, semua kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita juga sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang mengucapkan salawat dan salam bukan hanya manusia. Allah bersolawat. Malaikat-malaikatnya bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahkan salawat dan salam kita adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam sabda Nabi, siapa yang bersalawat 1 kali, Allah balas 10 kali kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan tuntunan dan bimbingan Allah melalui Rasulullah. Kita mampu mengamalkan semua tuntunan Rasulullah hingga kita semua bersama keluarga kita, sahabat dan kerabat kita, handai tolan kita, family kita, hingga anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Temanya adalah tadabbur tafsir surah Al-Qadar. Mengingatkan kita akan satu waktu yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Namanya Lailatul Qadar. Berarti kalau bicara surat Al-Qadar, lebih banyak difahaminya Lailatul Qadar. Padahal surat Al-Qadar itu umum maknanya. Salah satunya memang ada Lailatul Qadar. Di malam Ramadan, setiap saat sebetulnya adalah Al-Qadar. Maknanya ketetapan dan ketentuan Allah, maknanya kemuliaan-kemuliaan. Tapi ada Al-Qadar yang paling qadar, kemuliaan yang paling mulia, ada ketetapan yang paling puncak, namanya ketetapan dan kemuliaan di satu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan jamaah sekalian
jamaah Qomar bersama semua keluarganya pada Ramadan nanti dapat dimudahkan oleh Allah untuk meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Tadi ayat sudah dibaca, memang amat sangat singkat, tapi insya Allah slide saya 19 slide. Jadi tafsir itu suratnya atau ayatnya bisa pendek, penafsirannya bisa panjang. Ayatnya bisa panjang, penafsirannya bisa pendek. Itulah namanya tafsir. Namun mudah-mudahan tafsir pada pagi yang mulia ini semakin mengingatkan tentang kemuliaan, tentang ketetapan Allah, tentang keagungan Allah, khususnya nanti kita akan menyongsong bulan Ramadan di bulan Maret tahun depan. Berarti Qomar pagi hari ini adalah Qomar terakhir tahun 2023. Betul ya, Panitia? Karena kita akan ketemu tahun depan 2024. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai pengantar. Surat Al-Qadar kategorinya surat Makkiyah. Berarti kita fahami ini surat yang lebih awal turun kepada Nabi. Saat Nabi dan para sahabat berada di Mekah. Isinya adalah penguatan akidah, penguatan keimanan. Karena saat itu ujian terberat, ujian keimanan. Ujian di Mekah itu ujian keimanan. Kalau ujian di Madinah, ujian ibadah. Maka ayat-ayat Makkiyah isinya tentang keimanan, akhirat, surga, neraka, pahala, dosa. Sedangkan Madaniyah tentang ibadah, muamalah, amal soleh, semuanya itulah landasannya. Surat Makkiyah, penguatan akidah keimanan karena di masa-masa awal setelah baik dan bagus imannya, Bapak Ibu, ibadah apapun ringan dan mudah. Kenapa kita mudah bermajlis? Karena kita sudah dikuatkan iman dan takwa oleh Allah. Karena kenapa kita mampu beramal dengan sebaik-baiknya? Karena keimanan kita kuat. Kalau keimanan lemah, mana mungkin ringan menjalankan ibadah-ibadah di sisi Allah. Termasuk majlis pagi hari ini suasana liburan. Mungkin sedang di luar kota, tetapi alhamdulillah, jazakumullah khair. Karena pengajian Qomar adalah lintas negara seluruh Nusantara. Karena melalui Zoom, alhamdulillah bisa mengikuti dimanapun berada. Yang penting waktunya pas. Karena ada mungkin negara lain yang waktunya agak sulit. Ya. Saya pernah begitu ya, lupa bahwa di waktu itu jam 1 pagi. Di sini sudah jam 5. Jadi kuliah subuhnya jam 1 pagi. Saya lupa. Ternyata jam 1 pagi waktu Melbourne, jam 5 waktu Indonesia. Saya terkejut juga. Ya Allah, salah nyusun ini ya. Tapi karena sudah janji, kita lanjutkan saja. Saya pukul 1, mereka pukul 5. Masya Allah. Selesai tinggal sholat tahajud dan sholat subuh. Suratnya berada di urutan ke-79 kalau kita rujuk dalam susunan mushaf, seluruh mushaf yang ada terbitan manapun. Satu-satunya surat yang diawali dengan Inna anzalnahu. Masya Allah. Sesungguhnya kami turunkan. Inna anzalna banyak di berbagai surat, tapi tidak di awal surat. Yang di awal surat cuman Inna anzalnahu. Para orang tua yang akan membuat kuis untuk anak-anaknya, silahkan. Ya. Surat apa yang awalnya Inna anzalnahu? Sebagaimana dulu di madrasah kuisnya itu. Ternyata surat Al-Qadar surat ke-94. Surat ke-79. Nah, isinya adalah informasi dari Allah, khabar dari Allah. Bahwa Al-Quran diturunkan pada satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan atau malam ketetapan. Namun sudah biasa kita menyebutnya malam Lailatul Qadar. Itu berarti double malam. Malam Lailatul Qadar. Terjemahnya kan malam-malam Qadar. Malam-malam ketetapan dan kemuliaan. Namun kalau kita sebut cuman kita insya Allah berdoa mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin agak kebingungan.
Tapi kalau malam Lailatul Qadar jadi ingat ada kata malam. Padahal Lailah artinya malam. Maka ada wanita namanya Lailah. Berarti wanita malam. Bukan. Wanita yang dilahirkan di malam hari. Itulah Lailah artinya. Ayat ini merupakan tafsir dari surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah sebutkan bahwa bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Ramadan kan 1 bulan. Allah belum mengkhususkan dari 1 bulan itu malam keberapa. Maka menurut para ulama tafsir dengan ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu ilmu mengkorelasikan, menafsirkan ayat dengan ayat. Ayat 185 Al-Baqarah disebut secara umum Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Belum disebut malam atau siang atau pagi. Kapannya belum. Maka inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lebih khusus. Kami turunkan di bulan Ramadan, yaitu di malam yang disebut Lailatul Qadar. Sebenarnya masih umum juga. Kenapa? Karena Lailatul Qadar tidak ada yang tahu kapannya. Petunjuk Nabi yang penting di malam-malam akhir. Petunjuknya di malam-malam ganjil. Tapi tidak mungkin Al-Quran diturunkan di malam-malam ganjil. Di malam-malam genap. Sulit pula. Meskipun Allah tetapkan, namun tetap menjadi rahasia. Kita mengenal istilah 17 Ramadan nuzulul Quran. Itu maknanya adalah nuzulul Quran yang dimaknai yaitu yang pertama kali turun kepada Nabi. Atau karena saat 17 Ramadan ada Al-Anfal 41. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ada perang Badar. Disebut oleh Allah hari Furqan. Dan Furqan adalah salah satu nama dari nama Al-Quran. Seolah-olah Allah turunkan Al-Furqan di Yaumul Furqan. Yaitu perang Badar. Itulah kenapa dirujuk 17 Ramadan. Namun di beberapa riwayat dari Imam Ahmad disebutkan bahwa diturunkannya di malam-malam ganjil. Salah satu dari malam ganjil, di antaranya adalah malam 25, ada riwayat malam 27. Namun tidak ada masalah. Kan Al-Qur'annya sudah turun dan sekarang sudah lengkap. Sudah dibahas oleh para ulama. Sudah kita dapatkan penjelasan para ulama. Tidak berdebat pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun sebagai ilmu, itulah landasannya. Kenapa tanggal 17? Oh ini Al-Anfal 41. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Karena Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Yang penting bulan Ramadan, bulan yang mulia, diturunkan Lailatul Qadar. Pada saat Allah tetapkan Lailatul Qadar, Allah turunkan Al-Quran. Yaitu dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Baru dari langit dunia, Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi secara bertahap melalui malaikat Jibril. Nama ilmu Al-Quran, ilmu Nuzulul Quran. Dan itu panjang tentang ilmu Nuzulul Quran 2 SKS. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Inilah surat Al-Qadar. Ayatnya berawal dari inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya huknya kepada Al-Quran pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Pertanyaan dalam pertanyaan Al-Quran. Jika sudah pasti jawabannya. Atau Allah yang menjawab namanya istifham. Istifham kegunaannya untuk takkid, meyakinkan. Jadi pertanyaan bukan berarti kita yang menjawab. Karena Allah pasti akan menjawab.
Atau pertanyaannya, jawabannya pasti ya. Misalnya, alaihissallah biahkamil hakimin. Jawaban semua na'am, bala. Nggak ada yang mengatakan la. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Semua menjawab, bala. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Karena sudah pasti. Ini untuk menguatkan, meyakinkan. Apakah kamu tahu Lailatul Qadar? Allah menjawab, Lailatul Qadri, malam atau Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Apa makna 1000 bulan? Itu panjang ceritanya. Yang jelas, saking mulianya malam itu, malaikat semuanya turun. Semua malaikat tanpa terkecuali. Padahal kita tidak tahu jumlah malaikat. Bapak Ibu, tidak ada yang tahu jumlah malaikat. Yang ada 10 itu dalam ilmu akidah, ada yang memahami itu yang paling masyhur, yang paling dikenal. Sama dengan 25 Nabi dan Rasul itu yang paling dikenal, yang banyak diceritakan. Tapi jumlah Nabi dan Rasul tidak ada yang tahu. Karena Allah pastikan setiap umat ada nabinya. Tapi ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Bapak Ibu yang lebih mahir dalam ilmu akuntansi atau ilmu menghitung, jumlah manusia nggak ada yang tahu. Yang ada itu perkiraan. Kan kita nggak tahu, jangan-jangan ada yang tinggal di satu tempat yang aksesnya jauh. Tapi perkiraan 99% insya Allah sekian. Yang tahu, yang maha tahu hanya Allah. Bayangkan. Jumlah hewan nggak ada yang tahu. Bayangkan hewan di dasar lautan. Enggak tahu. Tapi perkiraan mungkin. Dengan ilmu manusia. Apalagi jumlah malaikat yang gaib. Jumlah nabi yang kita tidak tahu. Karena sudah selesai. Kan nabi sudah berakhir dengan ditutup oleh Nabi Muhammad. Sehingga ilmunya tidak diberitahu oleh Allah. Allah tidak beritahu. Kita yakin iman kepada malaikat. Iman kepada Rasul. Tapi jumlahnya kita tidak tahu. Semua malaikat, kata Allah, diturunkan pada malam tersebut. Bersama malaikat Jibril dengan izin Allah. Nah, kenapa kata Al-Qadar artinya ketetapan? Karena saat itu malaikat ditugasi oleh Allah untuk menetapkan segala urusan makhluk. Nah, yang mau sehat walafiat, berdoalah malam itu. Karena malam itu Allah tetapkan sehatnya manusia. Allah tetapkan keadaannya manusia. Allah tetapkan alam ini berapa lama. Allah tetapkan matahari bersinarnya berapa derajat. Allah tetapkan. Karena sekarang kita sulit. Katanya musimnya sudah tidak jelas ya. Ini sudah mulai panas lagi. Semua ditetapkan pada malam itu. Makanya kenapa banyak berdoa, banyak bermunajat, banyak beribadah. Ini ketetapan yang bersifat tahunan. Bapak Ibu punya ketetapan tahunan. Bapak Ibu punya rencana tahunan. Punya hasil tahunan. Zakat juga zakat tahunan. Sudah masuk haul 1 tahun, wajib bayar zakat. Maka ada istilah zakat akhir tahun. Atau infak sedekah akhir tahun. Kemudian terakhir ditutup dengan ayat malam itu adalah salam. Penuh kesejahteraan, kedamaian. Waktunya dari mulai awal masuk malam sampai terbit fajar. Kata malam juga banyak pendapat. Ada yang mengatakan maghrib itu malam karena terbenam matahari. Namun ada yang mengatakan isya itu malam. Maka disebut bil asyiyi wal ibkar, malam dan pagi. Atau malam itu asya. Asya itu bahasa Arab artinya dinner, makan malam. Tapi yang dimakan bukan malamnya. Yang dimakan adalah makanan. Malamnya adalah waktunya. Itulah gambaran ringkas dulu bagaimana terjemah secara ringkas makna dari surat Al-Qadar. 5 kemuliaan. Maka tadi di awal saya sampaikan umum. Meskipun ada kekhususan Lailatul Qadar. Namun sebenarnya umum. 5 kemuliaan di surat Al-Qadar. Pertama, kemuliaan Al-Quran itu berlaku kapanpun. Meskipun Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Tapi kemuliaannya
kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Termasuk hari ini kita dapatkan. Karena tidak dikhususkan oleh Allah. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan, tunggu Ramadan. Akhirnya ngafal Quran, tunggu Ramadan. Hatam Quran, tunggu Ramadan. Tidak, karena kemuliaannya berlangsung sepanjang masa. Pagi, siang, sore, malam, bulan apapun, bulan Rajab, bulan Rabiul Awal, semua dapat kemuliaan. Yang kedua, kemuliaan Rasulullah. Rasul dimuliakan karena menerima Al-Quran di bulan yang sangat mulia, Ramadan, di malam paling mulia, Lailatul Qadar. Kemudian Allah muliakan waktu khusus yang bernama Lailatul Qadar. Kemuliaannya karena Al-Quran diturunkan. Kemuliaannya karena semua malaikat turun. Ada yang mengatakan hampir semuanya. Ya, sekali lagi karena kita tidak tahu. Tapi petunjuk ayat secara tekstual menyebutkan malaikat-malaikat turun dan malaikat Jibril. Kita katakan malaikat semua turun atau hampir semua malaikat turun. Kan kita tidak tahu. Karena kita tidak akan mampu melihat malaikat. Tapi menurut Al-Quran begitu. Kita yakin karena kita meyakini Al-Quran, tidak pernah ragu dengan Al-Quran. Tempat turunnya pun Allah muliakan. Kemuliaan yang keempat. Karena Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud, tempat yang sangat mulia, ke Baitul Izzah, tempat yang sangat mulia. Tidak ada yang pernah nyampe ke ke Lauh Mahfud. Nggak mungkin. Ya. Nabi pernah sampai ke Sidratil Muntaha, tapi tidak sampai ke sana. Baru Sidratil Muntaha. Di bawahnya ada Baitul Izzah, langit ketujuh. Kita pun tidak pernah nyampe. Bagaimana tidak mulia? Sesuatu yang sangat tinggi, yang sangat agung. Terakhir yang kelima, kemuliaan di surat Al-Qadar yang wajib kita muliakan semuanya. Kita muliakan Al-Quran, kita muliakan Rasul, kita muliakan waktu malam, kita muliakan tempat yang sangat mulia, kita muliakan malaikat Jibril karena beliaulah yang ditugasi oleh Allah secara khusus untuk menyampaikan wahyu. Kalau Bapak Dadang ya mengkhususkan salah satu stafnya untuk menjalankan tugas, berarti itu orang khusus. Kalau kita menyebut orang tertentu, itu orang khusus. Allah mengkhususkan malaikat Jibril. Kita mengkhususkan anak kita, nak, kamu ya yang berangkat. Nak, kamu ya yang pergi. Semua boleh. Maka 5 kekhususan atau kemuliaan yang kita dapatkan dari surat Al-Qadar. Maka umum dulu. Baru nanti ada khusus. Supaya kita dapat banyak kemuliaan. Kalau khusus kita cuma dapat malam Ramadan doang. Betul, bagus, bagus. Tapi kan sayang. Padahal insya Allah setiap saat kita mohon kemuliaan dari Allah. Kapanpun, dimanapun. Dari yang maha mulia. Dari yang maha memberi kemuliaan. Melalui malaikat mulia. Di malam mulia. Kepada Rasul paling mulia. Catatan saya secara khusus untuk kemuliaan umat manusia. Maka dimuliakan orang semua karena ada Al-Quran jadi mulia. Karena ada Rasul jadi mulia. Karena Allah siapkan malam mulia jadi kita mulia. Karena kita juga memuliakan tempat-tempat mulia. Tentu tidak mungkin sampai tapi kita muliakan. Kita juga muliakan malaikat Jibril. Maka tujuan utama dari surat Al-Qadar memuliakan kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas tetapi itulah makna yang dapat difahami dari surat Al-Qadar secara global. Karena ada kata Al-Qadar dan dalam ilmu bahasa Arab Al-Qadar artinya macam-macam. Cuman kita biasanya itu malam Lailatul Qadar. Ya tidak ada masalah. Mari kita fahami. Ada 3 makna dari Al-Qadar secara umum. Pertama kata Al-Qadar artinya asyaraf al-karam, kemuliaan. Maka fulan qadir, fulan syarif, fulan karim. Oh, fulan itu syarif, mulia. Fulan itu karim, dermawan. Kalau perempuan qadirah, syarifah, karimah. Oh, wanita ini, ibu ini syarifah, mulia. Karimah, mulia karena dermawan. Nah, itu bahasa Arab.
Yang kedua takdir. Al-qadar artinya takdir, ketetapan. Qaddarullah. Qaddara yukaddiru takdir. Maka kita beriman kepada takdir, ketetapan Allah. Yang ketiga, qaddara artinya killah. Oh, killah itu al-ahad, yaitu dibatasi. Kan waktunya nggak lama. Cuman dari, kalau habis isya berarti sampai fajar. Cuman semalam, setengah malam lah kira-kira. Atau malam sepenuhnya. Yang penting dibatasi oleh Allah. Siang nggak ada lagi. Pagi sudah habis. Ya. Karena malaikat sudah diperintah naik lagi. Nggak turun ke bumi lagi. Turunnya itu waktu malam. Fajar, malaikat menghitung. Nah, menghitung, kemudian melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Lailatul Qadar, artinya malam kemuliaan, malam ketetapan, dan malam yang dibatasi waktunya oleh Allah. Itu makna secara umum. Maka kita rujuk surat At-Tolak ayat yang ke-7. Liyunfik zu sa'atin min sa'atih. Faman kudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya teksnya terbalik ya. Maksudnya tertulisnya dari sebelah kiri ke kanan. Mohon maaf ya. Ini berarti supporting dari teksnya ya. Mohon maaf. Tapi terjemahnya sama. Orang yang disempitkan atau dibatasi rizkinya tetap wajib memberi nafkah dari harta yang Allah berikan. Allah tidak membebankan kecuali sekedar kemampuan. Kenapa? Karena setelah kelapangan, Allah memberikan kelapangan setelah kesempitan. Mana kata Al-Qadar? Waman kudiro. Kalau dibatasi, disempitkan rizkinya, tetap wajib menunaikan nafkah atau infak sebatas kemampuan. Tapi kalau dilapangkan, sebanyak itu. Kalau disempitkan, tetap wajib. Kenapa? Karena ingin dapat kemuliaan. Dalam hadis kan gitu. Ada orang berinfak 1 dinar, mengalahkan yang berinfak 2 dinar. Atau 1 dirham, mengalahkan 2 dirham. Karena yang 1 dirham memang dibatasi hartanya oleh Allah. Yang 2 dirham diperluas oleh Allah. Itulah makna dari Al-Qadar menurut surat At-Tolak ayat ke-7. Ini untuk para suami, para ayah. Ya. Karena kadang-kadang memaksakan, akhirnya sesuatu terjadi tidak diinginkan. Kalau dibatasi kata Allah, ya sudah. Engkau berikan nafkah, engkau berikan infak semampunya. Ya. Kadang 1 bulan 5 juta, kadang 1 bulan 1 juta, bukan 1 juta dolar Singapura ya, Puan Yanti. Ya, itu tinggi banget. 1 juta rupiah. Kadang macam-macam. Namanya juga Allah tetapkan, Allah perluas sesuai dengan kehendak Allah. Namanya ketetapan, sesuai ketetapan Allah. Maka menurut Imam Qatadah, seorang tabi'in, malam itu ditetapkan segala urusan. Di antaranya ditetapkan ajal dan rizki. Sesuai dengan, ya, pada malam itu Allah menjelaskan segala sesuatu, segala urusan dengan penuh hikmah. Ya, karenanya semua di malam itu berdoa, beribadah, supaya ketetapan Allah tentang ajalnya di antaranya, tentang rizkinya yang terbaik untuk kita semuanya. Itulah makna dari Al-Qadar menurut para pakar bahasa, sesuai dengan rujukan ayat-ayat Al-Quran, sesuai dengan pendapat Imam Qatadah. Di sini surat Ad-Dukhan ayat yang ke-4. Ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ayat ketiganya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di awal Al-Baqarah 185 ditafsirkan lagi dengan Al-Qadar ayat pertama. Kemudian Al-Qadar ayat pertama ditafsirkan lagi dengan Ad-Dukhan ayat ketiga dan keempat. Allah sebutkan malam itu malam penuh berkah. Kenapa? Malam itu semua urusan dijelaskan atau ditetapkan, namun yakinlah penuh hikmah. Kan yang menetapkannya adalah Alaihissallah biahkamil hakimin. Pasti maha bijaksana, maha hakim. Ya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Lailatul Qadar dirinci yang akan dirinci di Lauh Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Maka ada takdir tahunan,
ada takdir harian, ada takdir pekanan. Gitu ya, menurut pendapat para ulama, termasuk Ibnu Katsir. Jadi 1 tahun itu akan ditetapkan di antaranya ajal dan rizki. Juga segala sesuatu Allah catat hingga akhir dalam setahun. Alhamdulillah majelis ini majelis akhir tahun. Inilah pendapat Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid, Dohak, dan para ulama generasi pertama dari sahabat dan tabi'in. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Muslim, catatan takdir tahunan tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Artinya Allah tetapkan, Allah tulis, kemudian Allah tetapkan untuk semua manusia. Nanti akan ditampakkan pada malaikat dan ia akan mengetahui yang akan terjadi. Lalu malaikat melakukan tugas sesuai dengan yang diperintahkan. Malaikat tahun depan, bulan ini, fulan dapat rezeki nomplok. Malaikat yang menjalankan. Oh iya, fulan, fulana, ibu fulana, nanti pada bulan sekian, tahun sekian, dia mendapatkan cucu 10. Malaikat yang menyelesaikan. Tapi Allah tetapkan dulu. Karena malaikat bertugas merealisasikan, menjalankan semua tugas-tugas Allah. Ya Allah, kalau kita fahami ini, Masya Allah Bapak Ibu, tidak ada kata lain, kita perbanyak ibadah, amal soleh, dan doa. Karena kita tidak tahu takdir setahun kita. Tapi dengan memahami surat Al-Qadar, jadi kita sungguh-sungguh bukan hanya Ramadan. Di awal bukan hanya Ramadan. Tapi memang biasanya, wah surat Al-Qadar nih, Ramadan dong. Kan kita bukan Ramadan. Iya. Tapi maknanya secara umum kemuliaannya didapat tidak hanya di Ramadan. Di Ramadan ditingkatkan tentunya. Tapi bulan sekarang, Jumada Ula, Jumada Tsaniyah, bulan depan, menuju Ramadan, kita siapkan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Dengan demikian, kita lebih paham. Karena itu pendapat Imam Ibnu Katsir, pendapat para sahabat, pendapat Imam Nawawi, dan beberapa tabi'in rahimahumullah. Landasan Al-Qur'annya ya, kita katakan tadi ya surat Al-Fajr, kemudian Al-Baqarah 185 dan Ad-Dukhan ayat ketiga ini saling menafsirkan. Maka bicara tentang Al-Qadar tidak cukup dengan surat Al-Qadar. Namun memang lebih banyak dijelaskan di surat Al-Qadar. Namun butuh surat Al-Baqarah 185, butuh surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Nama ilmunya ilmu munasabah, korelasi. Maka tafsir terbaik ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para ulama semuanya. Kalau ingin kaya kan semuanya. Kalau tidak mau kaya ya sudah satu aja. Karena ada yang nggak bisa Ustaz, kita hanya dari hadis. Itu kita tidak mau kaya. Enggak Ustaz, kita dari harus ikut sunnah saja. Enggak kaya itu. Kalau enggak ada Imam Malik. Imam Malik itu manusia biasa. Imam Syafi'i juga manusia biasa, bukan sahabat. Bukan tabi'in juga. Tapi kita ikut. Iya, kalau begitu benar. Karena Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanah. Siapapun sampai akhir zaman yang membuat sunnah yang baik. Silakan. Berarti ada sunnah Rasul, ada sunnah sahabat, sunnah tabi'in, sunnah tabi'in, sunnah para ulama, sunnah solihin dan solihah. Seperti sunnah Al-Qamar ini. Bukan Al-Qamar ya. Sunnah Qamar. Qamar, kajian online Masjid Ar-Raqib. Ini kan sunnah yang bagus. Setelah kita, mohon maaf, misalnya tiada para pengurus, nanti kan pengurus berikutnya kita lanjutin. Itu amal jariyah, sunnah hasanah. Berarti ada sunnah untuk manusia? Ada. Itu kalau kita pahami secara lebih luas. Kita ingin lebih kaya ilmu, lebih kaya hati, lebih kaya informasi, lebih kaya wawasan, lebih kaya amal, lebih kaya ibadah. Karenanya semua kita ambil. Al-Quran diambil, hadis diambil, sahabat, tabi'in, seterusnya sampai ulama diambil. Bahkan ulamanya bukan hanya dalam tanda kutip, ulama syariah, ulama kauniyah, para ilmuwan kita ambil ilmunya. Kan kita tidak paham Al-Quran tentang ilmu kimia, ilmu biologi,
ilmu kedokteran kecuali pakarnya. Nah, di situ kan. Sehingga kita kembali kepada fas'alu ahla dzikri. Bertanya kepada yang tahu. Kita lihat sebab nuzulnya Bapak Ibu. Mohon maaf sedikit ngalor dan ngidul. Sedikit ngulon dan ngetan. Karena penting untuk membahas surat Al-Qadar. Riwayatnya dulu, Masya Allah. Ini kalau kita baca riwayat ini, sepertinya kita wajib geleng-geleng kepala. Yaitu Nabi pernah menyebut, Bani Israel dulu ya, itu berjuang, memanggul senjata selama 1000 bulan, terus-menerus tanpa henti. Maka akhirnya para sahabat kagum, gimana seperti itu. Kan nggak mungkin 1000 bulan. Umur aja nggak nyampe. Apalagi ada rehat, ada sakit, ada sibuk. Maka setelah itu Allah ringankan kita umatnya Rasul dengan Al-Qadar bahwa ada yang disebut Lailatul Qadar kalau beribadah di malam itu sama dengan bahkan lebih baik daripada perjuangan seorang Bani Israil dahulu selama 1000 bulan. Masya Allah. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Jarir, dari Imam Mujahid, bahwa ada laki-laki yang suka ibadah malam hari sampai pagi. Jadi dari malam, kalau disebut tadi habis Isya, terus sampai pagi. Siangnya berjuang. Bayangkan. Dan dia lakukan selama 1000 bulan tanpa henti. Oh, semua sahabat kagum. Akhirnya diingatkan, ada loh Lailatul Qadar. Minimal itu, tapi tidak berarti nunggu Lailatul Qadar aja Ustaz. Saya nunggu Lailatul Qadar. Kenapa? Ya kan begitu sebab nuzulnya. Sebab nuzul itu sejarah masa lalu. Namun karena Al-Quran sudah diturunkan lengkap, kita harus ikut tuntunan Al-Quran. Bukan sebab nuzulnya. Karena sebab nuzul untuk mengetahui sejarahnya begitu. Tidak boleh kita ikut sebab nuzul. Yaitu apa? Oh, berat juga kalau ikut. Namun disitulah makna yang sangat agung dari ya surat Al-Qadar melalui sebab nuzulnya. Apa kemuliaannya khusus untuk Lailatul Qadar? Disebut oleh Allah khairun min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Penjelasan di sebab nuzul semakin kita semakin yakin bahwa malam itu ibadah apapun. Nah, ibadah apapun. Karena Allah tidak menetapkan jenis ibadahnya. Memang ada ibadah yang rutin dijalankan oleh Nabi namanya etika. Tetapi yakinlah ada yang sakit. Ketika masa COVID kita tidak boleh. Tapi apakah enggak ada Lailatul Qadar karena COVID? Selalu ada. Maka beberapa ulama menyampaikan kita bisa itikaf di rumah, kita bisa ngaji di rumah karena enggak boleh ke masjid. Tapi nilainya sama. Kenapa? Karena keadaan akan mengubah status hukum. Itu kaidah. Taghayyurul ahkam bitaghayyurul azmina wal amkina wal ahwa. Berubahnya hukum itu karena tempatnya berbeda, waktunya berbeda, keadaannya. Orang sakit nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Tapi nilai sholat duduk sama dengan nilai sholat berdiri. Kecuali bisa berdiri kok duduk. Ya. Itu beda, tapi ini udzur. Nah, karenanya yang dijalankan malam itu jenis ibadahnya bebas. Wah, para ibu kan misalnya sedang berhalangan. Wah, saya nggak bisa sholat Ustaz. Memang nggak bisa dan nggak boleh, haram. Anda sedang berhalangan, sedang haid. Tapi bisa nggak berinfak? Bisa. Bisa nggak nyuruh anaknya? Bisa. Minta anaknya, nak, kamu kan bisa anak ke masjid. Ayo, bisa. Nyiapkan sahurnya, sodakohnya. Bisa, bisa. Nilainya khairun min alfi syahrin. Supaya kita lebih kaya. Karena kalau enggak, ya sudahlah. Saya kan enggak boleh sholat Ustaz. Enggak boleh puasa. Akhirnya tidur-tiduran doang. Ya, dapat tidur 1000 bulan. Sayang ya. Nah, itu maknanya. Malaikat yang kedua kemuliaannya, semua malaikat turun secara bergantian. Dikatakan tanazal itu bergantian. Nazala yunajiu tanazal. Bergantian. Itu makna yang lain. Keselamatan dan kedamaian hingga waktu fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Yaitu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Dan turunnya permulaan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau turun semuanya kan 23 tahun. Atau 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Itu kalau hitungannya jelimet. Di global sajalah 23 tahun. Karena Nabi memang memerlukan waktu. Para sahabat juga butuh waktu. Kita juga butuh waktu atau proses supaya bertahap menuju kemuliaan, kebaikan-kebaikan. Sesuai dengan hadisnya inilah bahwa Nabi mengingatkan carilah Lailatul Qadar pada malam atau 10 malam terakhir. Terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam gelap. Lebih memungkinkan, bukan lebih pasti. Memungkinkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan itu. Tapi Nabi pernah diperlihatkan, kemudian dilupakan oleh Allah. Kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat? Kalau tidak dirahasiakan, khawatir kita ibadahnya tidak tulus. Bapak Ibu, orang ibadah karena Lailatul Qadar khawatir nggak ikhlas. Karena ibadah itu karena Allah. Sama dengan jangan ibadah karena Masjidil Haram. Enggak. Ibadah karena Allah. Tapi karena saya berada di Masjidil Haram, saya tingkatkan itu. Motivasi namanya. Tapi nawa itu tetap lillah. Kita sholat malam bukan karena Lailatul Qadar. Tapi karena Allah dan berada di malam Lailatul Qadar maka meningkat. Buktinya kalau cuma Lailatul Qadar maka di bulan yang lain enggak lagi. Itu berarti cuma Lailatul Qadar. Karena kita tidak cuma Lailatul Qadar, di malam yang lain juga sama. Bulan lain juga sama. Karena kita yakin kemuliaan Allah berikan kapanpun. Kan tadi ada keadaan. Ternyata Ramadan dia sibuk. Karena tugasnya hanya ada di bulan Ramadan. Misalnya ada. Di dalam kitab fikih, bagaimana kalau orang dapat tugas mencari rizki Ramadan terus. Dia nggak bisa puasa. Karena musafir terus. Bagaimana? Dia nggak dapat apa-apa. Nah, berarti kan dia amat kesulitan. Kalau tidak mungkin kecuali itu. Kalau mungkin diatur waktunya silakan. Tapi kan mohon maaf, para ASN kan nggak bisa ngatur waktu. Seenaknya ngatur waktu nggak boleh itu. Tapi ada kemuliaan yang lain. Ibadahnya. Kalau bekerjanya sungguh-sungguh. Kalau malamnya tetap beribadah. Yang penting itu. Karena petunjuk dari Nabi juga masih sangat umum. Nah ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga minimal di malam ke-27 jangan sampai dikalahkan. Sekarang pendapat Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir. Waktunya berpindah dari tahun ke tahun. Tahun kemarin 25. Tahun berikutnya 27. Tahun berikutnya 23. Tahun berikutnya 21. Tapi itu pendapat. Kita juga tidak tahu. Supaya kita nyari setiap malam. Karena kalau nyari setiap malam, insya Allah dapat. Tapi kalau nyari hanya malam 27, insya Allah dapat, insya Allah enggak. Karena saya juga nggak tahu. Tapi kalau setiap malam yakin dapat. Ya, karena kan ada yang jadi ganjil orang itu. Wah, dia mah ganjil. Wah, saya mah genap. Enggak ada. Yang penting cari saja. Tapi ini kan kekhususan. Tidak ada yang tahu. Tergantung kehendak dan hikmah Allah. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Yaitu pada 9, malam 9, malam 7, atau 5 malam yang tersisa. Jadi banyak sekali hadis-hadis Nabi dalam rangka supaya kita terus-menerus tanpa ada henti mencari itu. Allah Maha Baik, Allah Maha Mulia. Ada tanda-tanda yang diisyaratkan. Tapi tanda itu bukan kepastian. Wah, iya dia udah sakit-sakitan. Tanda nih tidak ada dan tidak boleh memastikan. Karena orang sehat pun meninggal dunia. Iya. Karena orang sering kalau memahami tanda, ini pasti. Tanda-tanda kiamat Ustaz, ini pasti. Kepastian hanya di sisi Allah. Tapi dengan tanda itu kita supaya semangat gitu beribadahnya. Tanda kiamat udah dekat. Iya. Tapi jangan memastikan. Kalau gitu kiamat udah dekat Ustaz. Enggak ada yang tahu. Nabi diutus tanda kiamat. Buktinya sudah 1440 sekian lebih. Enggak ada yang tahu.
Maksudnya tanda itu kayak kita lihat tanda 25 kilometer lagi Anda sampai di tujuan. Kan tanda. Pasti di tengah jalan ada sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, di situ pentingnya kita kembali kepada Allah. Jangan memastikan. Wah, Mekah hijau Ustaz tanda kiamat. Iya, dari dulu pun tanda kiamat. Tapi kan senang kita. Akhirnya kalau pas haji adem begitu, lebih teduh. Kita manfaatkan kalau itu kebaikan. Wah, masjidnya jadi bagus-bagus tanda kiamat. Memang kenapa kalau masjid bagus? Kan bagus, ibadahnya lebih tenang. Masjid jelek, ngeluh. Masjid bagus, ngeluh. Nah, itu tandanya tidak paham tanda. Tandanya tidak paham tanda. Jadi tanda itu bukan memastikan, sekali lagi, tanda itu mengisyaratkan dan memotivasi. Sehingga kita semuanya tetap beribadah, tetap beramal soleh. Tanda apapun. Kalau nggak ada tandanya, nggak ada masalah juga. Ya, karena tanda itu ada yang diberitahukan, ada yang tidak. Ini contoh, udara dan angin sekitar terasa tenang. Di mana hadis At-Toyalisi namun dikatakan dapat dipercaya riwayatnya Lailatul Qadar malam penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Pagi harinya matahari sinarnya lemah, nampak kemerah. Itu tanda secara lahiri dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Abbas adalah sahabat mulia dari baginda. Yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan. Karenanya manusia semakin asyik dalam kelezatan ibadah, semakin maksimal. Maka tanda, kalau orang maksimal di malam itu, tanda dia dapat. Tapi kalau malas-malas, nggak dapat. Kan nggak dikasih ketenangan. Misalnya, ada juga mengatakan, ini kalau ngantuk Ustaz, tanda saya dapat Lailatul Qadar. Betul, tapi kalau ngantuk dan dihilangkan ngantuknya. Tapi kalau ngantuk tidur, ya nggak dapat. Ngantuk banget saya. Wah, Lailatul Qadar. Tapi tidur ya nggak dapat. Ngantuk banget. Ah, itu ujian. Dan kemudian ya kuatkan diri, sabarkan diri. Nah, itu maknanya kita lebih memperluas supaya kita lebih yakin bahwa Allah itu maha sempurna, maha luas anugerahnya. Manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya. Sebagaimana terjadi pada sahabat. Tapi nggak pasti juga. Para sahabat itu bermimpi dapat Lailatul Qadar. Mungkin ada sahabat-sahabat sekarang yang dapat. Tapi jangan memastikan juga, oh saya dapat nih. Enggak. Karena Nabi juga pernah bermimpi mendapatkan tapi dilupakan oleh Allah. Matahari terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar, mirip dengan tadi hadis Imam Muslim. Dan itu terjadi pada pagi harinya. Berarti kan sudah terlewat. Nunggu tahun depan. Tanda-tanda ini para ulama memahami supaya kita segera bersiap sedia, tapi tidak memastikan. Dan kalau tanda-tanda ini sudah lewat, belum tentu juga Lailatul Qadar sudah lewat. Misalnya ada pengumuman, Bapak Ibu malam Lailatul Qadar sudah lewat kemarin. Akhirnya kita tidak ibadah, enggak begitu. Tidak boleh juga diumumkan. Tidak boleh diberitahukan. Cukuplah itu rahasia pribadi. Nanti kalau diberitahu jadi sombong pula. Sudah diam saja. Membuat orang nanti tidak mau ibadah, Pak. Udah lewat, Pak. Ngapain datang lagi ke masjid, Pak? Udah lewat kemarin. Akhirnya orang, saya udah lewat. Enggak, belum tentu juga. Malah kita cari kemuliaan-kemuliaan terus sepanjang malam sehingga berakhirnya Ramadan. Banyak hadis-hadis yang lain, tapi saya kira tidak perlu diperpanjang karena mirip saja ya tanda-tanda alam pun mengikuti yang Allah tetapkan. Nah, ini yang terakhir hadis Imam Ibnu Hibban, aku pernah diperlihatkan dalam mimpi Lailatul Qadar. Kemudian aku dibuat oleh Allah lupa. Malam itu pada 10 malam terakhir. Malam itu malamnya mudah, indah, tidak panas, tidak dingin. Nah, berarti Nabi pernah dimimpikan, maksudnya diberitahukan, tapi dilupakan. Maka kalau ada orang memastikan, berarti dia di atas Nabi. Dan tidak mungkin. Kita semuanya ikhtiar saja. Tanda-tanda supaya semangat. Nggak ada tanda, nggak ada masalah. Ya, kenapa? Karena tanda itu Allah yang berhak menetapkannya. Yang jelas, ya malam itu sudah sangat mulia. Terakhir, waktunya terbatas. Seperti majelis ilmu kita juga dibatasi oleh waktu. Mengisyaratkan ayat kelima bahwa mulai masuk waktu malam hingga terbit fajar.
Malamnya menurut kalender Hijriyah, yaitu mulai dari terbenam matahari, yaitu maghrib maksudnya, maaf, dan atau setelah Isya. Karena ada yang memahami maghrib itu sudah masuk malam, ya karena sudah berganti hari kan. Ada yang memahami setelah Isya. Maka sholat malam boleh setelah Isya. Setelah maghrib belum. Kenapa? Karena belum disebut malam. Namanya sholat malam. Abu Bakar As-Siddiq menunaikannya setelah sholat Isya, kemudian sholat ba'diyah Isya, dan langsung sholat malam. Jika bangun lagi, beliau tambah. Pembatasan waktu atau keringanan waktu dari Allah, karena memang dibatasi waktunya, tapi diringankan juga. Bayangkan kalau 24 jam kali 1 bulan, nggak kuat kita. Tapi 1 malam dan hanya sampai terbit fajar. Kemudian dibatasi keringanannya oleh Allah juga, bahwa kalau dia uzur, maka tetap dia berhak dapat. Sekarang wanita yang uzur tadi, nggak bisa ke masjid kan, nggak boleh. Apakah nggak dapat? Dapat dia. Orang yang sakit di rumah sakit, kasihan banget. Dia kan nggak mau sakit. Dapat. Yang penting dia beribadah, berzikir, berdoa. Yang dibolehkan. Zikir kan boleh. Yang dibolehkan. Infak sodako amat sangat boleh. Dengarkan Al-Quran amat sangat boleh. Ya, membacanya tidak. Nah, karenanya terakhir bagaimana kiatnya? Kita menginginkan insya Allah mendapat semuanya, khusus di Ramadan, tapi setiap malam adalah kemuliaan. Bangun beribadah di malam hari. Siapa yang bangun itu karena Allah, bukan karena Lailatul Qadar kan? Karena iman dan mengharap balasan Allah, dosa-dosanya diampuni. Imanan ini adalah janji Allah yang yakin, ia yakini bahwa itu keutamaan. Ihtisab hanya mengharap pahala. Bukan karena Lailatul Qadar. Bukan karena Mekah. Tapi karena Allah. Kita berada di Mekah, tingkatkan. Kita berada di Lailatul Qadar, tingkatkan. Itulah supaya tidak keluar dari keikhlasan. Sungguh-sungguh saja meningkatkannya. Berbagai jenis ibadah tidak perlu dibatasi. Karena Nabi membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya. Tentu bagi yang tidak ada halangan, maka sholat, itikaf, baca Quran. Tapi yang berhalangan, nggak boleh sholat, nggak boleh itikaf, masih banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Bisa membangunkan anak-anaknya, keluarganya, bisa menyiapkan sahurnya, bisa menyiapkan berbagai kemudahan sholatnya, alat-alat sholat, perlengkapan, banyak. Dan jangan lupa, karena ini ketetapan Allah, maka kita mohonnya dari Allah. Karenanya ada doa yang diajarkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis Tirmidzi. Jadi kalau pada saat itu diyakini Lailatul Qadar, maka Aisyah bertanya, apa doa yang aku ucapkan? Kata Rasul sedih, Allahumma innaka afuun. Ya Allah, engkau maha memberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, menghapus kesalahan. Fa'fu anni, maka maafkan aku, hapuskan dosa-dosaku. Karenanya Imam Ibnu Rajab mengatakan, dianjurkan banyak minta maaf, ampunan di malam itu. Setelah giat beramal tentunya. Karena orang yang arif adalah orang yang sungguh-sungguh dalam beramal. Namun dia masih menganggap amalnya itu kurang. Amalnya itu masih sedikit. Padahal sudah bersungguh-sungguh. Maka minta ampun, minta diampuni oleh Allah. Karena kita tidak ada yang sempurna di mata Allah. Justru orang-orang yang arif, orang-orang yang ahli ibadah malah minta ampun. Sehingga kalau ada orang minta ampun, belum tentu karena dosa. Tapi itu kebaikan atau sunnahnya orang-orang solihin. Al-istighfar itu sunnahnya Nabi. Pada Nabi kita katakan maksud. Sunnahnya para sahabat. Padahal sangat sedikit dosa sahabat. Kita yang banyak dosa tentu amat sangat layak banyak beristighfar. Atas dosa atau bukan karena dosa. Yang penting kita ingin dapat anugerah terbaik, tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim. Demikian jamaah Qamar yang dimuliakan oleh Allah, para pimpinan, para pejabat, juga sahabat-sahabat kita dari luar negeri, ada juga dari Amerika, dari Kanada, ada juga dari seluruh Nusantara. Mohon maaf dan terima kasih mengganggu waktu semuanya sedang berlibur atau waktu di tempat mereka berbeda. Namun semangat kita bersilaturahim untuk memperkaya khazanah keilmuan,
amal dan ibadah kita. Mudah-mudahan Allah terima, Allah ridhoi, Allah berkahi kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga. Ini alhamdulillah terus bertambah Ustadz jamaah-jamaah kita. Tadi ada Pak Sutrisno, Ketua Masjid, Direktur Investigasi, dan juga Pak Riki Antariksa, Pak Direktur juga di bagian Polhukam, Deputi Polhukam. Ustadz mohon izin, ini mungkin jika berkenan kita bisa beralih ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Baik, silakan. Baik. Nah, ini sebelumnya ada satu pertanyaan saya lihat di meeting chat oleh Bu Ani Yuliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana mengetahui malam ganjil dan malam genap sementara penetapan awal Ramadan tidak sama antara pemerintah dan ormas tertentu? Apakah cukup dengan keyakinan kita? Mungkin demikian Ustadz untuk pertanyaan pertama di kolom chat. Terima kasih. Baik. Nanti yang bertanya langsung boleh ya, insya Allah. Iya, Ustadz. Baik ya, barakallahu fiik. Terima kasih. Ya. Ganjil dan genap itu hitungan manusiawi. Karena hitungan manusiawi, maka kita mengikuti ketetapan yang ditetapkan oleh ulul amri kita. Karena berbeda memang ganjilnya di kita, mungkin genapnya di Amerika, atau di Kanada, atau di Australia. Karenanya kita ikuti ketetapan dari pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan bahwa awal Ramadan tanggal sekian, maka kita hitung berdasarkan hitungan itu. Dan kita sangat berharap insya Allah Ibu Anik, mudah-mudahan semua itu sepakat dengan penanggalan. Kita kagum dengan beberapa masyarakat yang kompak. Karena kita kompak itu indah. Kenapa? Karena tidak ada yang pasti. Yang ia tetapkan itu paling benar. Karena kan mengikuti peredaran bulan. Dia tidak ahli bulan. Kan nebak. Nebak itu namanya, tapi pakai ilmu. Itu benar. Cuman mana yang paling benar? Wallahu a'lam. Kan Nabi juga menyebutnya secara ijtihad. Yaitu ya, melihat bulan. Kalau tidak kelihatan, maka genapkan. Berarti dua-duanya menurut Nabi. Ya, karena ada yang mengatakan ini kan sudah kelihatan. Tapi kan ada patokan atau parameter yang itu ilmu pengetahuan kita ikuti. Sehingga hemat kita adalah bahwa bagaimana menentukannya, ikut yang ada. Jadi kalau pemerintah menetapkan bahwa ini sudah masuk Ramadan, maka ganjilnya ikut itu. Karena kalau kita ikut yang lain nanti kita bingung juga. Ya, saat ibadah ganjil kita ikut. Nah, saat Idul Fitri kita gimana begitu ya. Jadi hemat kita tetap merujuk An-Nisa ayat 58, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Bagaimanapun, karena ini adalah untuk kebaikan bersama, maka kita ikuti. Dan kalau ada perbedaan, tetap kita harus legowo. Hanya ya kita secara pribadi, disitulah kita mengikuti urutan waktunya berdasarkan surat An-Nisa 59 tadi. Sehingga kita sesuai dengan yang ditetapkan, kita ikuti. Yang tidak boleh begini ya. Awal Ramadan ikut yang paling terakhir. Kemudian Idul Fitri ikut yang paling selesai duluan. Nah itu yang nggak boleh. Itu nyari untung namanya. Jadi kalau kita ikut A, ya udah ikut. Komitmen gitu, istiqomah. Ya Idul Fitrinya ikut yang ditetapkan. Kalau ikut B, ya ikut B. Yang nggak boleh tadi ya Pak Maskur. Yang giliran duluan, Idul Fitri ikut. Giliran puasanya belakangan, ikut. Itu namanya semau gue. Demikian Bu Anik, terima kasih. Itu kita ikuti sesuai yang pertama kita ikuti ketetapannya, insya Allah. Siap, jazakallah khair Ustadz, sangat jelas, clear jawaban dari Ustadz Atabil Lutfi. Semoga dapat dipahami oleh penanya Ibu Ani ya. Selanjutnya mungkin ini sudah raise hand Ibu Faizayanti. Kami persilahkan yang ingin menyampaikan secara langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Puan. Terima kasih Ustadz atas bahasan surah Al-Qadar tadi, sangat indah sekali.
sesuai dengan judulnya Malam Seribu Bulan ya Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya, boleh Ustaz jelaskan asbabun nuzul dari ayat 1, 2, dan 3? Mungkin saya tadi terlepas agaknya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, surat Al-Qadar yang ada sebab nuzulnya adalah 1, 2, dan 3. Yaitu ada 2 riwayat, di mana salah satunya menyebutkan ada seorang dari kalangan Bani Israel di zaman sebelum Nabi tentunya, yang setiap malam beribadah, siang harinya berperang, dan itu ia lakukan tanpa henti selama 1000 bulan. Maka ketika Nabi menceritakan, semua sahabat terkagum-kagum, dan bagaimana dapat seperti mereka? Tidak mungkin. Waktu kami ada waktu dunia, waktu keluarga, waktu untuk yang lain. Usia kami pun tidak sampai pada 1000 bulan. Karena tidak mungkin. 1000 bulan kan dihitung dari balik gitu ya. Sedangkan di sebelum balik kita ada masa main, kita ada masa macam-macam. Belum lagi rehat, tidur, dan sebagainya. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua hampir sama, tetapi hanya menunjukkan ibadahnya saja. Tidak ada perangnya. Tapi yang kedua itu malamnya, bayangkan. Malamnya sholat malam, tahajud dan sebagainya. Paginya berperang. Wah, itu gimana ya bisa kuat? Kita tidak perlu jauh-jauh mencari sekarang yang terjadi. Di Palestina pun demikian. Kalau kita pakai logik kita, macam mana mereka tahan ya? Ya, macam mana anak-anak bisa hafal Quran? Padahal setiap hari itu keadaannya. Makan pun sulit, kesehatan pun sulit. Itu memang luar biasa. Sama dengan dulu Bani Israel sangat luar biasa karena ibadahnya. Karenanya Al-Qadar tadi kita pahami umum dulu. Bahwa kita insya Allah mendapat kemuliaan, syaratnya sungguh-sungguh saja. Kalau tidak mungkin dan amat sulit kita beribadah 1000 bulan. Yang penting beribadah semaksimal, sesungguh mungkin insya Allah. Berdasarkan sebab nuzul tadi, kita pun sama dihitung oleh Allah mendapatkan nilai pahala lebih baik dari 1000 bulan. Misalnya ada ibu kita, orang tua kita sakit. Kita tidak bisa itikaf karena lebih baik dan lebih utama menjaga orang tua yang sakit. Wah, nanti saya tak dapat pula tuh Lailatul Qadar. Dapat. Karena berbakti kepada orang tua wajib. Iktikaf itu sunnah. Jadi dalam kitab Imam Al-Ghazali mengatakan, jika ada satu ibadah wajib, ibadah sunnah, maka didahulukan wajib. Karena yang sunnah insya Allah bisa di kemudian hari. Namun menjaga orang tua sakit, anak yang sakit, bila kita tunda, mungkin tidak ada lagi di rumah sakit. Pindah ke rumah yang lain. Itulah kekhawatiran yang muncul. Sehingga kitalah yang bijak. Oh, ini wajib, saya lakukan dulu. Ini sunnah, masih ada masa. Asal jangan cari-cari helah. Pokoknya saya ke rumah sakit. Padahal nggak ada yang sakit. Ya, saya di rumah deh. Padahal di rumah nggak ada kesibukan. Anaknya sudah besar semua. Ya, tidak ada sakit pula. Dan orang tuanya pun sudah sehat. Nah, itu tetap Allah yang maha tahu hatinya manusia. Demikian Puan Yanti, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Siap Ustaz, jazakallah khair. Jawabannya tadi terkait kesungguhannya Ustaz ya. Betul. Totalitas. Insya Allah Allah yang menilai semampunya itu nanti. Karena ada keterbatasan itu Ustaz. Cuman kan memang istilahnya kalau di kami itu ada jangan sampai ada moral hazard ya, atau ada karena merasa terbatas begitu, jadi wah saya sebatas ini gitu kan. Ya. Saya jadi ingat terkait kisah salah satu ulama yang ditanya yang ini Ustaz, ditanya bagaimana itu maksud semampunya begitu. Kemudian ulama tersebut keliling ya Ustaz ya, lari sampai pingsan. Jadi pingsan itu adalah batas kemampuannya. Ya, bukan hanya merasa lelah ya. Mungkin Pak Maskur, Pak Kaper ingin tanyakan? Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Maskur.
ingin bertanya beberapa hal mungkin ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ini surat yang luar biasa yang menggambarkan karunia Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Saya bayangin umatnya Nabi Nuh usianya 1000 tahun gitu ya. Sementara umat Nabi Muhammad hanya 60 sampai 70 lah kira-kira gitu. Dengan adanya malam Lailatul Qadar, misalnya kita usia sekarang sudah 60, sudah dapat Lailatul Qadar misalkan 20 kali saja udah Masya Allah. nilainya 1000 tahun lebih. Nah, Ustadz tadi sekilas di depan disampaikan ada nama tempat gitu ya. Jadi pada malam Lailatul turunnya Al-Qur'an yang secara sekaligus tadi dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Mungkin tolong dijelaskan Pak Ustadz. Lauhul Mahfud itu apa? Baitul Izzah itu apa sih gitu? Kita ada istilah-istilah itu. Yang kedua, dalam surat ini apakah hanya mengenang satu sejarah turunnya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, atau sebetulnya pada malam Ramadan itu sejarah berulang ya, sejarah berulang memang diturunkan lagi dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah gitu ya. Seperti kalau peristiwa 17 Agustus itu ya, bendera pustaka dikeluarkan gitu. mengiringi bendera yang dikibarkan itu. Yang ketiga Ustadz, saya pernah membaca dan pernah disampaikan dari salah satu kiai lah ya, bahwa surat ini juga ada yang menyampaikan lebih condong diturunkan di Madinah katanya. Salah satu pendapat dari Imam Al-Wahidi katanya, bahwa surat ini pertama kali diturunkan di Madinah dibandingkan surat-surat yang lain. Memang surat ini pendek katanya, kata Imam Al-Wahidi hanya 5 ayat, 30 kalimat, 121 huruf katanya. Nah yang terakhir Ustaz, saya pernah baca juga dari Imam Ghazali nih. Mungkin apakah ini pengalaman ruhaniyahnya Imam Ghazali terkait dengan penetapan malam Lailatul Qadar itu. Tadi kan di malam-malam ganjil ya Ustaz ya. Ya. Berarti kalau 10 terakhir malam ganjil hanya ada 5 malam ganjil kan, 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, Imam Ghazali pernah berpendapat begini, manakala awal Ramadan ya jatuh hari Ahad atau hari Rabu, itu maka malam Lailatul Qadar akan jatuh di malam 29 Ramadan. Kemudian manakala awal Ramadan jatuh di hari Senin, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh di tanggal 21 atau malam 21 Ramadan. Kemudian manakala awal Ramadan jatuh hari Selasa atau hari Jumat, maka akan jatuh di malam 27. Dan seterusnya, manakala jatuh malam awal Ramadan hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar tanggal 25 Ramadan. Dan yang terakhir, manakala awal Ramadan hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar tanggal 23. Itu gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Muhammad Masykur, luar biasa Pak Kaper ya. Ya, memang disebut surat Al-Qadar itu surat karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena terbatasnya usia, juga banyaknya, tugas-tugas tidak hanya hablum minallah, hablum minan nas, minal alam, bahkan minal hayawan, kita semuanya terlibat. Maka itulah karunia yang sangat besar. Saya sangat setuju bahwa itulah makna yang umum dari yang disebut surah Al-Qadar. Tidak dibatasi pada hanya Lailatul Qadar di Ramadan, tapi kalau kita beribadah sesuai dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada, layaklah kita mendapatkan kemuliaan. Tentu wabil khusus Lailatul Qadar. Nah, Lauh Mahfud itu kita rujuk surat Al-Buruj 22. Yaitu tempat yang kita tidak tahu di mana semua ketetapan Allah ada di situ. Semua ketetapan, misalnya langit usia sekian,
bumi gitu ya, kita, pohon, itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Ya, Adam nggak ada semua di situ. ditetapkan di sana. Adam nggak ada di situ. Nah, karena itu adalah tempat yang amat sangat bahasa kitanya rahasia, maka Allah tidak beritahu. Nah, kemudian kalau Allah ingin menyuruh atau memerintah malaikat, maka apa yang ada di Lauh Mahfuz itu dibawa ke Baitul Izzah, termasuk tadi Al-Quran. Kenapa? Karena malaikat tidak akan bisa sampai ke Lauh Mahfuz. Baitul Izzah adalah di atas langit ketujuh, ada mengatakan langit ketujuh. Di situ kalau malam Isra dan Mi'raj kan peristiwanya begitu. Bahwa Nabi dari satu tingkatan langit ke tingkatan langit berikutnya bertemu dengan para Nabi yang sudah wafat, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Karena malaikat setiap saat itu memang naik dan turun. Turun ke bumi untuk melaksanakan tugas, naik ke Baitul Izzah untuk menerima tugas. Khomsina alfasana. Dalam Al-Quran disebutkan 50.000 tahun. Ya, kalau hitungan manusia. Tapi hitungan malaikat sekejap mata. Tapi kalau dihitung pakai kita, itu malaikat naik turun setiap satu 50.000 tahun. Misalnya Allah tetapkan bahwa fulan akan begini pada besok hari. Ya, malaikat diminta datang dan mereka menunggu di Baitul Izzah. Maka Allah sampaikan, ini sekarang tugasmu fulan kasih rizki. Nah, sudah, dia menjalankannya. Dan bukan satu malaikat, tapi jumlahnya amat sangat banyak. Itulah keagungan Baitul Izzah di atas langit ketujuh, ya, yang tidak bisa juga ditembus oleh manusia. Itu hanya malaikat. Maka ada cerita di surat Al-Jin, kalau kita bahas surat Al-Jin. Itu kan setan berusaha mencuri-curi dengar. Ya, maka apa yang dia dengar itu diberikan kepada tukang dukun atau dukun. Sehingga kadang benar, kadang enggak. Namanya juga nguping gitu ya. Enggak sepenuhnya. Karena jauh jaraknya. Cuman kan dia sama-sama tidak bisa kita lihat. Dalam tanda kutip, ya ininya sama dengan malaikat. Sama-sama gaib. Setan itu gaib. Kecuali menyerupai hewan, menyerupai manusia. Malaikat juga bisa menyerupai manusia kalau diperintah oleh Allah. Nah, saat dia dalam wujud asli, enggak ada yang bisa lihat. Karena itulah dalam tanda kutip kalau secara ilmiah, ya sama-sama di alam yang sama, alam gaib. Nah, kita nggak bisa lihat jin, kita nggak bisa lihat malaikat. Karena mereka di alam gaib. Nah, saat itulah para jin di surat Al-Jin itu mencuri-curi dengar. Ya. Saat itulah dilempar ya dengan bintang, dilempar dengan api supaya mereka tidak dapat mendengar. Akhirnya ya kadang kita datang kan, oh iya benar ya, kok Pak Dukun tahu? Iya benar, orang diberitahu, tapi tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau benar namanya kebetulan, bukan kebenaran. Kebetulan. Kebetulan terjadi. Tapi Allah menguji manusia supaya manusia tergoda, ya dia yakin. Nah, sehingga akhirnya bukan yakin dengan Allah, malah yakin dengan apa yang informasinya dapat dari sebelah. Ya, itu informasi itu ilegal itu ya. Jadi nyadap informasi ilegal itu ya. Jadi jin itu ilegal gitu ya. Karena nggak boleh menyadap informasi. Kita kan ilegal gitu. Kalau nguping ya itu nggak boleh ya, berdosa. Itulah Baitul Izzah yang berada di langit ke-7. Malam Ramadan saya sangat setuju bahwa apa yang terjadi di bulan Ramadan itu pasti berulang. Namun bagaimana memaknai turunnya Al-Quran? Dalam ilmu Al-Quran memang ada dua. Ada nuzulul Quran dari Baitul Izzah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian malaikat Jibril membawa kepada Nabi secara gradual selama 23 tahun. Nah, itulah ilmu nuzulul Quran. Yang kedua ada ilmu yaitu memperingati nuzulul Quran. 17 Agustus peristiwanya ya dulu 1445, nggak akan berulang. Kalau berulang nggak mau kita juga capek itu ya. Berulang pakai bambu runcing Pak Maskur. Kan nggak mau kita, berat. Nggak mau penjajahan juga. Jadi kalau peristiwanya sekali saja. Tapi mengingatnya harus kita ulangi dalam rangka menguatkan keimanan. Maka nuzul Quran kita ingat terus, kita peringati terus.
Tapi peristiwanya sekali saja. Karena kalau berkali-kali kita juga kebingungan kan gitu. Ini sekali aja kita bingung, nggak paham-paham juga. Karena itu rahasia Allah. Sehingga setuju kita harus mengulang peristiwa itu dalam rangka mengingat, mengenang. Ya, sebagaimana 17 Agustus, sebagaimana Isra dan Mi'raj sekali saja. Itulah petunjuk para ulama. Memang Ramadan sebagaimana dahulu itu beda dengan Ramadan sekarang. Ramadan sekarang Al-Quran sudah, tetapi mengingat keutamaan Al-Quran wajib kita ulang-ulang. Oh iya dulu nak, nih 17 Ramadan nih ingat ya, dulu ya. Sekarang kita muliakan tetap supaya kita tetap dalam memuliakan Al-Quran. Wallahu a'lam. Kemudian Imam Al-Wahidi ini sama dengan Imam, oh ya saya setuju bahwa Imam Al-Wahidi memang dia juga seorang ahli ilmu Al-Quran, pakar ilmu Al-Quran. Beliau memang dalam menghitung. Nah, begini, jadi Makkiyah dan Madaniyah itu ijtihad. Ya. Sama dengan, maaf, ayat misalnya, ayat ini kaitannya dengan ayat itu juga ijtihad. Ya, karena kan turunnya tadi bertahap. Tidak sekaligus. Kecuali sekaligus mungkin kita katakan, oh iya. Jadi ketika sahabat, oh ayat yang kemarin kok ada hubungannya. Itu kan ijtihad. Karena dulu tidak sekaligus Allah turunkan. Kecuali kalau sekaligus mungkin kita bisa langsung dapatnya ya. Tapi kan dengan ijtihad para sahabat kita jadi mengetahui. Maka penetapan Makkiyah dan Madaniyah sekali lagi ijtihad. Ijtihadnya adalah berdasarkan isinya kan gitu ya. Sekarang kata Madaniyah dan Makkiyah juga ijtihad. Buktinya ada yang turun di Arafah, enggak Arafiyah gitu ya. Kan ada yang turun di Arafah. Ada yang turun di Taif, enggak Taifiyah. Yang di Uhud, enggak Uhudiyah. Uhud itu kampung lain selain Madinah. Di luar Madinah, Uhud itu jauh. Ya, sekitar 5 kilo ya, atau 7 kilo. Badar, Badariyah kan. Badar lebih jauh lagi, Badariyah. Tapi itu adalah istilah untuk memudahkan karena kita mengenal dua kota suci, Mekah dan Madinah. Maka sebagian ulama juga memahami Madinah dan sekitarnya, wa majawaroha, Mekah dan sekitarnya. Jadi itulah kemudahannya. Sehingga tidak ada masalah dengan pandangan beliau, tapi mayoritas mengatakan memang Makkiyah karena berdasarkan kontennya. Ya kan peristiwanya juga masa lalu banget ya di masa Bani Israel. Tapi Madaniyahnya karena memang Lailatul Qadar itu berlanjut, bahkan terjadinya dalam tanda kutip. Lailatul Qadar memang di Madinah. Ya kan di situ mereka beribadahnya lebih sungguh-sungguh. Di Mekah kan sulit. Dalam tanda kutip di awal Mekah gimana mau itikaf? Nabi sholat aja dilemparin kotoran. Kan sulit ya. Jadi nggak bisa khusyuk. Di Madinah barulah khusyuk. Kalau itu dipahami secara makna, maka itulah yang kita dapatkan dari Imam Al-Wahidi rahimahullah. Terakhir pendapat Imam Ghazali berdasarkan pengalaman, tapi beliau juga tidak memastikan. Banyak ulama yang lain juga berpandangan. Nah, berpandangan berdasarkan pengalaman bagus. Yang tidak bagus berpandangan berdasarkan apa yang dia ketahui tanpa ada pengalaman, kan sulit. Karena ini adalah memang sesuatu yang pernah dialami. Kalau nggak pernah mengalami bingung. Sama dengan orang bimbing haji, nggak pernah haji, itu bingung. Ya teori sih tahu, tapi kan prakteknya beda. Pak, di Mekah itu Madinah dengan ini di mana? Wah, dia nggak tahu karena tidak pernah ke Mekah. Untuk itu penting pengalaman. Namun pengalaman itu saya sangat yakin bukan kepastian, karena kepastian hanya milik Allah. Namun bolehlah dijadikan pengalaman Imam Al-Ghazali ya. Sebagaimana tadi kalau hari Selasa berarti malam 27. Itu kan penghitungannya beliau yang berada di di mana beliau? Kalau beliau ada di Indonesia mungkin beda lagi. Karena penghitungannya juga berbeda. Namun sangat baik kita menjadikan itu sebagai salah satu patokan lah. Tapi bukan satu-satunya, supaya lebih luas, lebih terbuka, lebih sungguh-sungguh. Karena kalau udah dipatok itu akhirnya malam 27 nih. Berarti jadi akhirnya malam yang lain enggak. Sama dengan tadi
Udah lewat Pak, ya udah lewat ngapain lagi? Nah khawatir itu. Makanya ibadah bukan karena Lailatul Qadar. Ibadahnya karena Allah. Dan Allah anugerahkan kemuliaan Lailatul Qadar. Itu catatan saya Pak Muhammad Maskur. Barakallahu fiik. Terima kasih. Wallahu Terima a'lam. kasih. Jazakallah, Ustaz. Baik, barakallah. Terima kasih kami ucapkan jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan dari Pak Kaper, Pak Kepala Perwakilan Bali Pak Maskur, atas atas pertanyaan-pertanyaan yang telah beliau sampaikan. Mungkin ada jamaah lain mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan dapat disampaikan di kolom chat maupun di raise hand disampaikan secara langsung melalui lisan mungkin. Sepertinya belum ada lagi Ustadz dan Itu ada materi-materi yang Pak Sutrisno bukan ini, Resen. Pak Sutrisno. Ada Sepertinya tangan, tadi sempat ini ya masih ada unmute ya. tangannya itu. Masih ada tangannya. Mungkin Atau Pak Sutrisno, Pak Adir, Pak Ketua Masjid mungkin ada yang tanyakan. Pak Ketua. Mohon izin. Ya beliau. Oh tidak, baik insya Allah. Iya Ustaz. Mungkin untuk menutup kajian online Masjid Ar-Rakib kita pada hari ini, sekiranya Ustaz untuk berkenan Ustaz untuk memimpin doa, tafadhol. Baik Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, kita bermajelis ilmu karena Allah, kita juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, semua Amin. amal adalah amal yang diridhoi, semua Amin. harta adalah harta yang diberkahi, keluarga kita, seluruh anak keturunan kita digolongkan sebagai muttaqin, sebagai Amin. muhsinin, sebagai Amin. solihin dan solihat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma gfir lana, ampuni kami ya Allah. Wali walidina, khususnya kedua orang tua kami, wali masyayikhina, wali muallimina, wali muallimatina, para guru kami ya Allah, wali ulama'ina, para ulama kami, wali mujahidina, para pejuang kami ya Allah, wali muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, semua kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada ya Allah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Jika mereka sudah mendahului kami, ampuni mereka, rahmati mereka, maafkan mereka, tempatkan di dalam tempat yang mulia. Waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Palestin, khasatan fi Gaza. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami yang sedang Engkau uji dengan kesulitan. Mereka bersabar, mereka tabah ya Allah. Mereka kuat ya Allah. Kuatkan lagi, sabarkan lagi. Berikan pertolongan-Mu ya Allah yang tidak akan ditolak, yang tidak akan dapat dicegah oleh siapapun. Allahumma ansurhum nasron aziza. Ya Allah, tolong mereka dengan pertolongan yang kuat, pertolongan yang dahsyat, pertolongan yang sangat menguatkan mereka semuanya. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang gemar menolong, gemar membantu, khususnya mereka yang sedang kesulitan di Palestina dan sekitarnya. Allahumma ansuril mujahidin. Ya Allah, berikan pertolongan kepada para pejuang di jalan Allah dengan berbagai pejuang ilmu, pejuang harta, pejuang jiwa, pejuang kebaikan-kebaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Jazakallah khair Ustadz atas doa yang telah disampaikan. Terima kasih juga banyak ilmu dan hikmah yang dapat kita petik. Semoga Allah balas dengan sebaiknya balasan Ustadz. Dan juga kita dapat mengimplementasikan dalam keseharian.
Akhir kata saya tutup dengan sebuah pantun. Masya Allah. Sabtu Cakep. pagi belajar tafsir. Cakep. Hatinya sejuk, ilmunya dapat. Terima kasih jamaah sudah hadir. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jamaah sekalian. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Pak Dadang. Semuanya. Selamat berlibur ya. Terima kasih Ustaz. Dr. Atabi, terima kasih. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Maskur. Pak Dadang, terima kasih. Izin. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Pak. Maskur, Pak Maskur dari Jogja lagi nih. Terima kasih Mas Amin. Ya, terima kasih Bang Isman. Pak Sehat Ketua. selalu. Izin, Ya, Din. terima kasih Salam sehat Din, semua. Pak Ilham. Assalamualaikum. Salam. Bang Istiqomah. Wes, Saya keluar duluan ya. siap.